Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Ngopi Seruputan, kembali lagi bersama saya di akun YouTube Imam Channel. Di sini di Ramadan ke-24 ini kita masih membahas tentang buku dari Profesor Kiai Haji Muhammad Syafi'i Abdul Karim, tanya jawab agama Islam. Di sini masih tentang bab menikah. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Martojoso. Dari Bapak Martojoso dari Kabupaten Malang. Pernyataannya, saya seorang laki-laki berumur 40 tahun, hidup berumah tangga dengan seorang perempuan berumur 29 tahun. Nah ini, jadi laki-laki umur 40 tahun, terus istrinya 29 tahun. Kini kami telah memperoleh 2 anak laki-laki. Terus terang kami kemukakan bahwa kami hidup berumah tangga hanya dengan restu pihak putri. Hingga kini kami belum mengikat tali perkawinan yang sah, belum ijab kabul. Nah ini, jadi sudah menikah, sudah dikaruniai 2 anak laki-laki dengan perempuan ini tadi, tapi belum menikah secara resmi, belum ijab kabul, baik itu sah dalam agama maupun negara. Ini belum sama sekali, hanya direstui saja oleh orang tuanya. Setelah itu melakukan kekeluargaan, sampai melakukan hubungan suami istri, sampai mempunyai anak. Nah ini pertanyaannya, sahkah rumah tangga kami dengan hanya restu orang tua? Jawabannya tidak sah, sebab saudara berdua belum menikah, belum ijab kabul. Ya ini sama saja. Nah ini sama saja yo berzina, ya berzina, zina luar biasa, zina besar-besaran, dan zina yang direstui oleh orang tua. Nah ini akhirnya sing dosa yo kabeh, padahal orang tua itu harusnya tahu. Nah, berarti kan harusnya mengingatkan, wong belum menikah secara resmi, secara halal, kok boleh berkumpul bareng sampai mempunyai anak 2. Nah ini jadi jelas melakukan perzinahan, zina yang luar biasa seperti ini. Jadi kalaupun ada, ya ada, karena ini ada pertanyaan seperti ini, berarti kan ada. Berarti di sini apakah tetangga-tetangganya tidak pernah tahu dan sebagainya. Harusnya ini Pak RT, Pak RW itu kan juga sudah harus mengetahui kakaknya dan sebagainya. Kalau sudah menikah dan sebagainya. Ini bahaya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal tersebut. Nah, terus pertanyaan kedua, bagaimana hukum anak-anak menurut Islam? Ini jawabannya, anak tersebut yang tidak halal, anak di luar perkawinan adalah anak zina. Nah, jadi anaknya ini hasil dari perbuatan zina. Akan tetapi si anak tersebut ini tidak berdosa, karena anak yang lahir dalam Islam, dalam orang tua Islam, perempuan Islam, itu memang anak yang suci, anak yang tidak berdosa, bukan anak haram, bukan anak haram. Jadi di sini yang haram itu adalah wong tuwane mau sing lakoni zina. Anaknya tidak haram sama sekali. Anaknya tidak dosa dan sebagainya. Yang dosa haram adalah orang tuanya. Akan tetapi kasihan akhirnya anaknya. Ya kan? Harusnya dilahirkan secara orang tua dengan resmi menikah, ini malah dilahirkan secara tidak resmi dalam ikatan pernikahan. Ini kasihan anaknya. Ya, ini kasihan sekali anaknya. Maka dari itu banyak, dan ini terjadi di Indonesia. Di Indonesia di mana-mana itu terletek banyak melakukan hal-hal seperti itu. Apalagi prostitusi online di mana-mana. Terus kemarin yang di kabupaten-kabupaten itu yang tertangkap prostitusi, yang tertangkap hal-hal kumpul kebo di kos-kosan, di hotel, dan ini pasti hampir setiap hotel itu pasti ada, hampir loh ya, bukan semua hotel, tapi hampir di setiap hotel itu ada untuk melakukan perbuatan hal yang maksiat. Nah ini harusnya polisi, pemerintah, penegak hukum, penegak aparat ini harusnya mengumpulkan orang-orang tersebut agar benar-benar dirazia. Nah, tapi kalau yang terjadi dalam buku seperti ini yang disampaikan ini tadi, ini susah, harusnya Pak RT-nya yang harus bertindak agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ini tadi. Terus pertanyaan selanjutnya, saya seorang yang ketiga ya, pertanyaan yang dari masih pernyataan tadi.
saya seorang muslim yang taat beribadah karena belum mampu mengesahkan perkawinan kami. Saya hanya bertaubat dan berdoa pada tiap kali selesai sholat. Semoga dosa-dosa kecil atau besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah doa saya tersebut dikabulkan oleh Allah? Ya, setiap hari melakukan zina, akan tetapi taat untuk sholat, terus zakat, puasa dan sebagainya, ini taat. Nah, terus di sini doanya apakah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk agar dihapuskan dari dosa-dosa kecil ataupun besar? Jawabannya mungkin saja, karena Allah itu Maha Pengampun. Ya, Allah Maha Pengampun. Jadi sebanyak apapun itu Allah itu pasti akan mengampuni dosa kita, kecuali satu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah mengingkari Allah atau murtad. Itu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini. Jadi kalau sedosa berat apapun itu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana hamba tersebut harus bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Itu Allah pasti akan mengampuni. Kalau tidak diampuni, misalkan kita melakukan perbuatan maksiat hari ini juga terus langsung diberikan azab sama Allah. Lah ini berarti kan Allah itu mempunyai sifat seperti manusia, yaitu sifat amarah. Akan tetapi tidak seperti itu. Allah itu tidak mempunyai sifat amarah sama sekali. Allah itu mempunyai sifat yang baik, Maha Pengampun, yang orang di mana-mana di Indonesia, di luar negeri dan sebagainya melakukan maksiat, tapi Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bertaubat sampai kita mau meninggal. Sampai kita mau meninggal, kalau orang tersebut mau bertaubat, Allah mungkin saja bisa masih mengampuninya. Nah ini luar biasa, Allah Maha Pengampun. Maka dari itu sebagai orang Islam kita wajib bersyukur, kita wajib bangga dalam memeluk agama Islam, karena kita mempunyai Tuhan, kita mempunyai Allah yang begitu luar biasa dalam Maha Pengampun ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus pertanyaan yang keempat, kami memang berniat untuk segera menikah dengan perempuan tersebut. Apa syarat yang harus saya penuhi? Syaratnya ialah seperti syarat perkawinan biasa, ya seperti ada mahar dan sebagainya, seperti itu. Terus pertanyaannya yang terakhir, jika dengan resmi saya telah menikah dengan perempuan tersebut, apakah dosa kami selama ini akan diampuni? Nah, diharapkan jawabannya yaitu diharapkan Allah akan mengampuninya. Yang penting itu tadi, bertaubat. Allah itu menerima taubat sebelum kita meninggal. Sampai kita sudah hampir di ujung mau meninggal pun, kalau kita masih mau bertobat, kita masih ingat Allah, itu insya Allah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Apa yang saya sampaikan ini, jika ada kekurangan, jika ada kekurangan, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Silahkan ditulis di kolom komentar apa kesalahan saya dalam saya menyampaikan hal tersebut. Terima kasih. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.